Nyai ku gak ngerti karo sejarah Rasul. Lucu apa enggak? Engko nek gak ngerti sejarah Rasul kena makoli inna makoli. La sayyidi apa kuno. Inna mala mata rahmati apa kuno ya dua. Ya, jadi pertemuan mana biar tidak jenuh seperti kosakata seperti ini. Ayo sama-sama belajar masalah sejarah Rasul, jejak Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah karunia-Nya semua dapat terkumpul dalam acara rutinan pengajian guru dari Jombang kalau beriman rokok akan dibilang gratis dengan tema dunia diri aja aku butuh maka aku bertahan cara-cara untuk bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kepentingan dunia. Yang saya hormati Ustaz Zaki dari Sidoarjo yang telah hadir dan Bapak Ibu yang berkasih, khususnya Bapak Dodi yang telah menyediakan tempat dan konsumsi di kedai kopi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza. Hari ini saya sebagai moderator dalam acara hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita awali pengajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tausiah oleh Ustaz Ali dari Sidoarjo yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan sesi ketiga adalah doa penutup kepada Gus Ali waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil hadil mustaqim Sayyidina wa nabiyina wa rasulina wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul ulama wal julasa wal fudala, sahabat santri kedai kopi nikmat Kebunas Gresik yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita akan mampu menghitungnya. Hingga detik ini kita semua tetap dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu jumpa kembali di kedai kopi nikmat di Kebunas. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada kata yang pantas dan wajib
Ungkapan yang patut selain ucapan kita syukur kepada Allah di qauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap kita hadirkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan baginda Nabi. Kita semua mengerti, memahami serta mengetahui mana arti dari kebenaran dan mana arti dari kebatilan. Oleh karenanya tiada kata yang pantas selain ucapan sholawat kita panjatkan kehadiratnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat santri yang dirahmati Allah, pertemuan kita kali ini membahas tentang kehidupan yang begini-begini saja. Kita hidup seperti ini diukur dari angka 00,00 bubuk, mari bubuk, mari adus, mangan, mari mangan kerja untuk sing lunyu, ngopi, untuk kesel, boleh luru, adus, begini-begini saja. Maka di balik kehidupan tersebut ada sesuatu perjanjian yang kadangkala di antara kita mungkin di antara sahabat santri melalaikan janji Allah ketika diri kita masih berupa janin. Ketika diri kita masih berupa janin, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perjanjian kepada diri kita semua, siapapun manusia. Di situ ada kosakata ya janin atau ya ruh. Man ana, siapa aku? Janin menjawab, anta ilahi wa rabbi. Panjenengan adalah Tuhanku dan pemimpinku, perawatku, penjagaku. Di sekian hari kemudian terjadilah perjanjian. Kemudian setelah perjanjian antara janin dan tuannya, maka terjadilah kesepakatan, yaitu ibadah yang dinamakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian sahabat santri yang dirahmati Allah, setelah lahir di dunia, kecil, besar, remaja, dewasa, tua, kakek-kakek, kemudian meninggal. Alangkah ironisnya jika perjanjian tersebut kita abaikan, kita tidak mau menunaikan perjanjian tersebut dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sahabat santri yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin mengupas tentang masalah keinginan dalam suatu kehidupan. Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis dalam kitab-kitab menyatakan, iradatuka tajri ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka asbab ma'a iqamatillah iyyaka bil tajri inqitatun 'anil himmatil 'aliyah. Dalam kehidupan dimulai dari angka 00,00 hingga kembali lagi ke angka tersebut, ada rasa keinginan dalam mengisi waktu tersebut. Keinginan itu sempat terbesit dalam keinginannya Ibnu Athaillah As-Sakandari
dengan menyatakan iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Seperti biasa dalam kajian saya ingin membaca dengan makna gambel tafakulan pada guru-guru saya, tentu juga guru-guru kita, karena merasa kurang sering koyok-koyok khawatir dianggap meliti mereka dilembab kocok manok gandul mau ngerti berasal dari mana gandul. Maka saya sekali lagi mohon izin untuk membacakan arti gandulnya terlebih dahulu. Iradatuka utawi oleh ngarepaken sira, kita kue sahabat sampai semuanya memiliki suatu keinginan at-tajrida kosong. Tajrid itu berasal dari akar kata jarroda itu tajrida, artinya mengkosongkan diri dengan sentuhan sarana-sarana duniawi, mengkosongkan diri tidak menyentuh media-media dunia, tidak mau berhubungan dengan sarana-sarana dunia. Dengan mengkosongkan tersebut sehingga yang diperkuatkan adalah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah penuh kepada Allah, karena berkeyakinan min kulli dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha, dengan meyakini firman-Nya Allah bahwa setiap makhluk, kata orang Jawa menyatakan gegemekan, sing melata bahasa Jakartanya, sing melaku nang dhuwure bumi ngisore langit, semuanya dijamin oleh Allah rezekinya, sehingga muncul keinginan lapor. Uripnya dihitung mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 malam, ya gini-gini aja. Gak usah yang budaya, gak usah lapor-lapor, gak sentuhan HP, gak bisa gitu. Orang yang berhubungan dengan sarana dunia ditinggalkan, itu namanya tajrid. Apa tadi? Mengkosongkan diri dari sarana-sarana atau media atau alat pembantu untuk menggapai dunia dihindari. Sarana-sarana tersebut tidak disentuh sama sekali. Padahal ma'a iqamatillahi sartane oleh jumenengaken Allah. Sedangkan Allah itu menjadikan status kue kita sahabat santri iyyaka in awak iro fil asbabi in dalam piro-piro sabab. Keinginan untuk tidak bersentuhan dengan awak yang berupa keduniawian, keinginan untuk tidak bersentuh dengan sarana-sarana untuk menggapai keduniawian. Padahal Allah menciptanya itu berstatus tidak demikian. Allah mencipta kamu itu masih butuh sarana, ojo lete-lete. Hidupmu itu masih membutuhkan asbab. Hidupmu itu masih membutuhkan alat bantu. Kita ketika sakit, siapa bisa sembuh karena berobat. Kita memiliki gajian tiap bulan bisa digenggam oleh tangan dikarenakan membutuhkan sabab. Apa sababnya? Berusaha atau bekerja. Apabila ada seorang hamba
dalam kehidupannya itu masih memerlukan sabab-sabab, sarana atau media dalam hidupnya, kemudian dia tidak mau menyentuhnya, iku minasyahawati, tetap saking nafsu al-khafiyati kan samar. Ada unsur nafsu yang remah. Dia tidak menyadarinya kalau statusnya itu masih membutuhkan sabab, gaya-gaya meletik, menganggap dirinya ini tawakalnya kuat, sehingga pasrah penuh kepada Allah. Allah menjamin dalam firman-Nya, setiap makhluk yang ada di atas bumi ini kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau berusaha, tidak membutuhkan sarana, diciptakan oleh negara suatu industri, tidak ingin menghampiri, mengajukan proposal lamaran, saya bisa IT, saya bisa ini, saya bisa bersih-bersih suket, tidak perlu kapok, oleh ngomong-ngomong wae. Umur sudah, umur saya pensiun sudah kering, oleh setahun mati. Ngomong wae aku tak beribadah, sing diandalkan kekuatan tawakalnya. Apakah kehidupan yang seperti ini dibenarkan? Belum tentu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bisa jadi dibenarkan karena Allah mencipta makhluknya beragam macam. Ingat, ada kisah dari Sayyidatuna Maryam binti Imran alaihissalam. Di zaman hidupnya Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi kita, Rasul kita Isa alaihissalam, beliau hidup, orang tuanya sudah meninggal, berdomisili di Serambi Masjid. Kata sepupunya Nabi Zakaria, wis Maryam, Riko ono kene wae. Ini saya alih bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari aja. Ditaruh oleh Nabi Zakaria di Serambi Masjid, kemudian dikontrol menu makanannya. Dan seperti sekarang tanpa pembimbing bisa kita memakai pembimbing aplikasi, pencet Shopee kirim makanan misalnya. Kalau zaman itu dulu tidak ada, siapa pemimpinnya? Maka yang diperkuatkan, ditegakkan adalah pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau bersentuhan dengan sarana-sarana dunia. Umpamanya aku tak pengen koran-koran atau pusing sugih itu aku coba oleh sesuatu nasi, tidak. Sayyidah Maryam tidak mau sentuhan dengan sarana itu. Cuci laundry biar saya nanti dapat upah, tidak. Sayyidah Maryam mempertahankan pasrah penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan karomah kepadanya. Di setiap kali Nabi Zakaria itu hadir dalam kamarnya Sayyidah Maryam guna untuk mengantar suatu makanan, diketuklah pintu, diawali dengan ucapan salam, pintu terbuka, menu makanan beragam macam. Bahkan banyak makanan yang tidak ada di kota tersebut. Kullama dakhala 'alaihal mihrab wajada indaha rizq. Di setiap kali Nabi Zakaria itu mendatangi Sayyidah Maryam, pasti di situ ditemukan suatu rezeki. Ini bukti bahwa ada memang seorang hamba itu difasilitasi Allah, diberi oleh Allah keinginan yang luar biasa sesuai permintaannya, apabila tawakalnya benar-benar jernih, benar-benar tulus,
benar-benar bersih seperti yang terjadi dalam kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Namun umpama diri kita semuanya ini sahabat-sahabat sampai, jika statusnya itu masih membutuhkan sarana, ojo gampang melete-melete, aku tak mengambil posisi maka tajwid. Sekali berapa dirimu tidak mau berusaha, sekuat apa konsep tawakalmu tidak mau bekerja. Orang yang seperti ini apabila statusnya itu masih status membutuhkan sarana untuk kehidupannya, kemudian dia tidak mau menunaikan sarana tersebut, tidak mau mengambil media tersebut, iku minasyahwatin khafiyah. Orang yang seperti ini murni dorongan nafsu ilahiyah, males. Dalam kehidupan supaya tidak begini-begini aja, sahabat santri menuntut kehidupan seperti ini. Nah, jadi kamar wong kok ya jadi kamar paling sahabat santri ini lain mana ya sahabat santri jadi kamar industri kapal, jadi kamar industri kapal. Mudah-mudahan juga ditambah masjid. Amin. Supaya kehidupan itu tidak begini-begini aja, maka kita pahami status kehidupan diri kita masing-masing. Apakah diri kita ini statusnya itu masih status asbab atau tidak? Jika masih statusnya asbab, maka ojo melete-melete gaya tajib, dikosongkannya diri tanpa menggapai sarana-sarana yang menunjang dalam kehidupan. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau Anda berusaha maka memperoleh hasil. Kalau Anda bekerja maka memperoleh upah. Sahabat santri yang di sini beragama tapi usaha dan bekerja. Allah sih tidak benar. Tahu nah, itu yang Bapak ini namanya itu betul usaha. Sadar diri bahwa statusnya adalah status asbab. Aku bekerja narik tambang, kemudian dapat upah, bisa beli rokok, bisa makan, yang orang sisai pusing diberdaya oleh sisai, oleh rokok ini. Tapi suwi tidak kayak rokok ini. Jadi, apabila status sudah dipahami kalau masih dalam rangka asbab, tapi tidak mau menggapai sarana, dipastikan orang yang seperti itu ada unsur nafsu ilahiyah yang rahasia. Gampang ngomong, wong malas. Iya kan? Wong malas. Ini yang pertama ini kata itu atau as-sadana. Kemudian dibalik, dilanjutkan oleh Ibnu Adam, wa iradatuka utawi oleh ngarepaken sira al asbaba piro asbab piro sebab. Sedangkan keinginanmu untuk menggapai sabab. Kalau tadi keinginannya untuk mengkosongkan diri atau tajib, gak gelem lapo-lapo. Saya teringat, nah ini mau ingat ini. Ada cerita orang bernama Syekh Samnun. Kalau dalam kitabnya Syekh Samnun, dijawakan Kiai Syekh. Tapi melihat kisahnya kurang begitu menarik. Kalau dipanggil Kiai, lebih familiar dipanggil Pak Samnun.
Karena apa? Karena di belakang namanya itu dilabeli al-majnun. Karena ini kisah gagal paham. Orang ingin tawakal kepada Allah, tidak mau sentuhan dengan sarana dan media, gagal paham ketika membaca Al-Quran. Fabtahu indallahil rizq. Carilah rezeki di sisi Allah. Maka muncul suatu kepahaman. Kemudian ini caranya. Aku kepingin oleh rezeki. Aku gak urusan karo manusia. Urusanku karo pangeran. Ini namanya gagal paham. Pak Samsul yang diberi predikat al-majnun ketika membaca Al-Quran ini bilang, tidak hanya dalam hatinya dia katakan, dalam mulutnya pun dia ungkapkan, aku ingin membuktikan dawuh Allah. Nek golek rezeki itu di sisi Allah. Tak gelem nang golek manusia. Ono pekerjaan orang-orang nang warung gak gelem. Mau aku golek rezeki gak nang manusia. Nang pangeran. Karena yang diartikan teks lafzianya diuji coba oleh Pak Samnun mendatangi suatu tempat, suatu alas. Di sana ada dua alas tersebut jarang dilewati oleh orang. Makanya dia dikenal dengan kalimat predikat al-majnun, yaitu gila. Kira-kira sahabat Sani berani seperti ini? Statusnya masih status sahabat, memberanikan diri membuktikan. Kira-kira tombol ini gak ngarani sen. Nah, otomatis. Nah, ini Pak Samsul memberanikan diri datang ke suatu tempat hutan yang ada gua, masuk ke dalamnya. Di sini aku bersujud pada Allah, berzikir pada Allah. Aku akan membuktikan ingin memiliki karomah seperti Sayyidah Maryam alaihissalam. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fabtahu indallahil rizq." Kalau tidak salah itu ayatnya surat Al-Ankabut. Ayat berapa? Saya nggak hafal. Bukan Ustaz Adi Hidayat. Kalau baca cari-cari sendiri. Insya Allah nggak keliru kalau suratnya itu surat Al-Ankabut. Kemudian hari bertambah hari, tidak ada sesuap nasi rezeki yang masuk ke tubuhnya. Tapi tetap kokoh, tetap pede bahwa Allah tidak akan melayani janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan keluar dari sumpahnya. Allah tidak akan melayani sumpah. Hari tambah hari jatuhlah kesehatan berkurang, lemes. Tidak terasa beberapa hari tidak dimasuki oleh rezeki yang berupa makanan. Kemudian Allah itu mentakdirkan orang traveling. Bahasa sahabat santri giling-giling. Kesasar di alas tersebut, di mana alas itu ada dua dan ditempati oleh Pak Samsul. Wong sing tamasya nanggone gunung kesasar tutup alas Samsul. Kemudian melihat ada dua orang yang traveling ini bilang kepada anggotanya, kita rehat sejenak di gua ini, kita break di gua ini, kok makan-makan, nanti dilanjutkan perjalanannya karena kita kayaknya kesasar. Di luar dugaan dilihat ada sosok manusia, itu oleh laki. Salah satu rombongannya orang sih wedi.
Ono nang koncone, ojo diparani. Iku kok bisa jadi jin. Iso-iso setan. Iki aras sih nggak tahu diparani. Uang kok ono pun loh kena aras. Ini masalah ini. Salah satu dari anggota sing kesasar itu memberanikan diri melihat ternyata dilihat benar sosok manusia. Apa bukti kalau itu manusia? Bukti ini yang ikut menungso sahabat santri memiliki darah umbel. Ngerti darah umbel? Enggak. Iki darahnya umbel. Ketemu selain suwe, kalau suwe lain lagi persoalannya, lain lagi pasalnya. Jadi jika ketemu sosok manusia, wujud kalau menungso, tapi kok gak duwe darahnya umbel, maka di saat itulah sahabat santri ketemu karo sinten Sompek. Ciri-ciri beruntung Pak Samul ini manusia dilihat memiliki darah umbel, memberanikan diri untuk bertanya, Pak jenengmu sapa? Nah, ngomong karena kesehatannya semakin berkurang. Kata Samul, aku gak kira komentar, aku gak kira jawab. Aku ngenteni janjine Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki pasti melebihi. Padahal ini statusnya status asbab memberanikan diri menuju status tajwid. Kemudian setelah ditanyai siapa namanya, berapa hari, dari mana dan seterusnya, ternyata Samnon tidak menjawabnya. Kata salah satu rombongan bilang, kasih minum dia, kasih susu. Mungkin ini bapak ini sudah berhari-hari tidak tersentuh oleh rezeki sehingga kesehatannya. Suwe kak mobil susu, mobil banyu, ote si mono netes nomornya dua, dikai banyu susu 1 gelas. Diombe langsung dihabiskan. Ditakoni jenengmu sapa Pak? Menengai. Kakek ngomongnya artinya Samnon, apa yang terjadi? Roti sing kowe gawa iku kowe aku. Nah iki jenenge bener sing ngenteni bukti kok dawuhe Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang lain bilang paling jika kuat sama kowe dijual roti ya. Engkau menolong mari mangan roti, ada kekuatan energi bisa komunikasi. Jenenge wong wis dino-dinoan gak mangan, dikai roti, dikai susu sampai endekake kenyang. Kenyang muni, alhamdulillah. Oh, ternyata wong iki semua. Sampai sapa Pak jenenge? Dijawab, saya Samsul. Lapor nang kene dijawab lagi, aku ingin membuktikan dawuhe Allah, fabtahu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah, jangan cari rezeki di sisi manusia. Dijawab oleh rombongan tersebut, oh hadal majnun, iki wong sampel. Langsung dijawab itu. Jadi yang pertama yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menggapai kehidupan supaya tidak begini-begini aja, maka pahamilah status hidup itu statusnya apa. Kalau statusnya masih status asbab, maka jangan melangkah ke status tajrid. Sekarang dibalik, iradatuka utawi oleh ngarepaken sira al asbaba ing pira-pira sabab. Apabila keinginan kita, sahabat santri yang dimuliakan, menginginkan dalam kehidupannya itu statusnya sabab. Saya kalau tidak bekerja tidak memperoleh upah,
saya kalau tidak berusaha tidak memperoleh uang, dia menginginkan statusnya itu status sabab, tidak tawakal secara utuh, padahal ma'a iqamatillahi sartane oleh dimenangake Allah iya yakin sira fit tajrid di dalam makom tajrid. Sedangkan Allah menciptanya dalam status tajrid. Allah mencipta dalam status tajrid, tapi pribadinya menginginkan asbab. Kalau yang pertama diciptakan Allah statusnya itu status asbab, menginginkan tajrid. Kalau yang kedua menginginkan berasbab tapi statusnya tajrid. Orang yang seperti ini bagaimana? Kata ilmu Allah, iradatuka fil asbabi ma'a iqamatillah fit tajrid iku inhitatun kalusur jatuh lengser anil himmati saking angan-angan luhur, cita-cita keinginan yang panjang al-aliyati dan hati. Maka orang yang disetatuskan oleh Allah tajrid, nyambut gawe gagal, gak tahu ono untune, usaha gak tahu ono rupane, gagal terus. Oh berarti bertahun-tahun aku mencoba status asbab, kok ternyata gak ono hasil, berarti Allah menginginkan saya tajrid. Nah, orang yang tidak sadar kalau statusnya itu tajrid tapi masih menggapai ke asbab, maka orang tersebut menjatuhkan level pribadi, melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada, banyak. Jadi petani orang pasti dimodali bangkrut, lamaran pekerjaan digeno, ditompo, yo gak kerasan, yo gegeran, bulet ono ae kok. Ujung-ujunge melo dikiran, kanca-kanca nek padha teko, padha ngopeni mawon. Bu akeh bu iki. Nah, kalau itu tidak dipahami, tidak dimengerti secara kepribadian, maka menjatuhkan derajat yang Allah. Inhitatun anil himmatil aliyah. Semua cita-cita orang itu selalu ingin apa yang dikehendakinya tercapai. Namun apabila keinginan yang dikehendakinya tidak tercapai, tapi terus menggapainya, tidak paham kalau Allah itu tidak menjadikan statusnya tajrid, dia cukup mencari asbab, maka orang tersebut sampai kapanpun tidak akan menjumpai suatu kejayaan. Karena tanda kutipnya merendahkan pada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini saya kasih contoh dalam pembahasan kehidupan ini. Materi dari saya kasih contoh untuk memahami di zaman seperti ini, seperti apakah orang itu yang memiliki status tajrid untuk zaman-zaman digital seperti sekarang. Sahabat santri yang dirahmati Allah, untuk mengetahui orang yang berstatus tajrid di zaman akhir seperti yang kita alami sekarang, lihatlah mereka yang sedang beribadah haji. Konsep dari ibadah haji itu adalah sebelum Anda berangkat, selesaikan dulu hutang piutangnya.
tinggali harta untuk keluarganya. Ya. Setelah semuanya selesai, barulah berangkat ibadah, dan di sana tidak bersentuhan dengan dunia, murni bersujud kepada Allah, murni memohon kepada Allah. Namun ada juga orang yang ketika berangkat haji dia melakukan kedua-duanya. Sarana duniawi dia gapai, ibadah pun juga dia gapai. Siapa itu? Mereka-mereka pembimbing haji, nyambut gawe. Tapi yang dibimbing tidak. Yang dibimbing itulah dia tidak bersentuhan sama sekali dengan urusan dunia. Murni berdoa dan bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh konkretnya orang yang berstatus tajir. Kalau ingin tahu, lihatlah mereka-mereka yang naik haji. Selain itu, maka bisa dalam tanda kutipnya wongi kurang waras. Tanda kutipnya, mohon maaf, saya pernah ngegrab gara-gara ler ngegrab. Pak, tolong antar istri saya. Jaga baik-baik ya Allah Akbar. Ini aku ketemu di masalah ini. Jadi dari kejadian itu saya berdoa, jika memang Allah tidak meridhoi saya menggapai sarana kehidupan dengan media sebagai kurir Grab, Allah tidak meridhoi, tolong buktikan kalau dalam bermedia sarana Grab ini kurirnya gak rame, maka saya berhenti. Saya uji coba mulai dari jam 7 pagi sampai petang menjelang jam 9, satu penumpang pun tidak saya temukan. Oh, berarti Allah hari itu kalau saya mencari asbab lewat sarana seperti itu. Kemudian contoh konkretnya yang selanjutnya itu ada sebuah kisah. Dulu ada seorang yang sangat alim al-alam. Kalau di zaman sekarang bisa diistilahkan sosok kiai kondang. Setelah sang kiai ini meninggal dunia, anaknya ditakdirkan oleh Allah ekonominya seret, ekonominya kecepit, sampai-sampai kadang makan, kadang orang. Suatu ketika Gusti sing anake kiai karena ekonomi kecepit marani alumni sing dianggap alumni itu mampu dalam masa kejayaan. Anak didik hasil karya dari orang tua diparani sampai di lokasi bilang, "Ye, aku ini ada bapak. Oke Gus, monggo makan perlu. Aku titip-titip ngomong gubernur, cara saiki gubernur, untuk ngomong presiden. Waktu itu dalam kitabnya itu khalifah. Ngomong Riko ini harus terkenal ulama kondang. Dia punya bapakku, saya ini Riko sekolah. Aku titip ngomong. Usahakan aku ini diambil oleh gubernur supaya aku bisa nyambut gawe. Gus iki paham kalau status dirinya itu adalah status sabab. Saya harus bekerja dan harus berusaha untuk kehidupan ini. Tapi si dihadapi berseberangan. Kiai ini status tajirin. Sehingga jawabannya nggak konek. Maka dari itu sahabat santri kadang-kadang kalau sowan nang kiai
Gitu. Lihat sosok kiainya itu bagaimana profilnya. Bisa jadi nanti kalau tidak menjaga hati, ya kalau kisahnya Gus ini merasa kita ditolong. Jawabannya si kiai waktu dikirakan oleh si Gus ini, apa kalimatnya? Kalimatnya adalah, Gus, mohon maaf, saya tidak bisa dan tidak mampu menjadikan awal malam untuk awal sahur, dan saya pun tidak mampu untuk menjadikan awal waktu sahur dipakai untuk awal berbuka. Insya Allah, idza ulita hukmal ilahi faqad kuntu. Insya Allah dengan apa yang dikehendaki Allah, apabila Allah itu menginginkan, maka Anda akan menjadi hakim agung di negara ini. Ini Isa dalam negara Irak. Tapi Gus ini gak paham karena apa? Statusnya status asbab. Kiai ini yang diparani, alumni ini, santri ini, bapak ini diparani statusnya tajrid. Dia jawabnya, ya insya Allah Gus. Yang aku sih gak bisa apa-apa Gus. Awal waktu itu kok tak ngomong itu waktu sahur. Aku gak iso ketolongan kamu. Demikian pula awal waktu sahur tak ngomong, awal berbuka aku gak iso. Ya kakek mencari pengeran, ya gue ente bisa jadi pemimpin hakim al-Qur'an ini. Pahami Gusnya karena dia itu bersarana dengan asbab, maka Gus tersebut punya kesimpulan bisa beberapa jatuh yang anak. Aku dibawa kugari, ikut jokowi, diburu cewek karo bapakku kok nama-nama kakreknya sudah. Karena dia berstatusnya status asbab. Kalau tidak bekerja dan tidak berusaha, dia tidak memperoleh upah, tidak memegang gaji. Tapi dia yang lain, ditendensikan langsung tawakal ke pusat insya Allah. Jadi sahabat santri kalau tidak memahaminya nanti, soal nang kiai kono. Soalnya kiai kono bisa jadi keplecok, bisa jadi keblinger, bisa jadi kepleset. Gitu. Bisa jadi loh, tambah menjauh dengan figur tokoh agama. Kiai caboko. Dan lain sebagainya. Maka pahami dulu status Anda dalam kehidupan supaya kami ini baik. Pulang dari rumahnya, esok harinya kotor zaman saiki si kiai ditelepon baru begini. Yi, koreno ustaz apa ini? Anakku yang ngomong ngaji, mulai. Dan meneh anakku ini jadi kepolo, nek ngerti hukum pengeran aku bisa gede. Dalam kitabnya khalifah, biasanya khalifah itu estafet dari bapak ke anak. Maka dipanggillah Gus yang kemarin. Terus sampai datang ke omai gubernur itu, omai rojo itu, warani kabar dari Aju. Maka didatangilah si raja atau gubernur. Sampai di tempat si gubernur bilang, Gus, guru anakku ngaji. Diurui ngaji, memperoleh gaji. Dia bangga senang karena sudah sesuai dengan status dan harapannya, yaitu asbab bersentuhan dengan syarat duniawi. Kalau Anda berusaha, maka Anda akan memperoleh uang. Kalau Anda bekerja, maka Anda akan memperoleh gaji. Senang. Alhamdulillah, ternyata prasangka itu nanti yang itu beli buku atau buku kata si berjalan beberapa bulan belum sampai 1 tahun, ada yang mengatakan hingga 1 tahun, rojole mati. Apa yang terjadi?
Idza wulita hukmal iraqiyyin. Isaroe kiai yang kemarin-kemarin itu. Insya Allah Gus, yang Allah karmu jadi rikoi jadi hakim untuk jadi hakim nanti negara ini. Setelah rojone mati diganti karo anake tetap belajar nang Gusi didadekno hakim agung di negara tersebut. Nah, kalau menjumpai dengan orang-orang yang makan tajrid ini, maka sahabat Santri harus pandai-pandai bermindset alam pikirnya. Hatinya harus benar-benar dijaga. Karena apa? Dalam kehidupan yang menjadikan rancu, ruwet, ribut itu bukan persoalan beda pendapat dan juga bukan persoalan beda pendapatan, tapi persoalan akhir-akhir ini adalah berbeda tujuan. Dulu kalau kita mau membaca sejarah, Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala berbeda pendapat tetap harmonis, berbeda pendapatannya pun juga harmonis. Karena apa? Karena tujuannya sama, satu, menuju li'ila'i kalimatillah, untuk mengagungkan, untuk membesarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keruwetan-keruwetan hidup yang sekarang kita jumpai, kita ketahui, kita temui, baik itu melalui media apapun, itu sebenarnya tujuannya tidak sama. Kita ini gak ribut. Itu ada yang bergaji sekian digit CT-nya, ada yang di bawahnya, ada yang lebih di atasnya, atau bahkan lebih bawah sama-sama harmonis. Bukan persoalan pendapatan yang berbeda, tujuan hidup akhir-akhir ini yang menjadikan kita beda sehingga keruwetan itu muncul. Imam Asy-Syafi'i membahas hal ini dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat, Syekh, wahai guruku, kita tidak ada istilah itu tajrid. Kata Imam Malik ada. Contohnya saya. Kata Imam Malik dengan pede dan beraninya bilang, contohnya saya, wahai Syafi'i. Aku gak usah nyambikai, pawonku wis ambil-ambil. Teles gak pernah dari. Imam Syafi'i berontak, ini pelanggaran saya. Karena dalam hadis Nabi yang artinya lihatlah burung merpati itu, lo manuk emprit itu. Pagi hari bangun tidur dengan isi perut kosong, dia keluar mencari makan. Sore hari dia datang dengan perut kenyang, memberi makan sewak nasi pada keluarganya. Itu bukti kita tidak ada istilah tajrid kata Imam Syafi'i. Ada, cuma hanya saja dirimu yang tidak sependapat dengan dirimu. Selang beberapa waktu Imam Syafi'i tiba-tiba jalan menjumpai orang membawa barang yang banyak. Imam Syafi'i menawarkan jasa. Pak, katenan pasar B. Ya apa nih barangnya kita ewangi itu. Untuk dipikul oleh Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Imam Asy-Syafi'i berpendapat iqamatil asbab. Dalam putaran hidup itu harus ada sabab-sabab sarana untuk menggapai kehidupan ini. Setelah mikul dari mahal, Imam Asy-Syafi'i oleh Bapak Urmah. Dicoba tumoe seneng eling karo guru. Lali karo perkara iki. Pinginane eling karo guru ya, aku duwe guru. Terus ibu iki nek entekno papuke. Tidak cocok karena kurma itu sahabat santri yang dirahmati Allah. Kurma itu tidak bisa dimakan sekaligus lebih dari angka 21. Kalau nggak percaya, uji coba. Bila mana perlu sekarang bisa dicoba. Satu kali duduk
habiskan lebih dari 21 biji. Tidak mau. Tidak mau. Itu keistimewaannya. Kalau sekarang makan 5 jeda beberapa menit 5 lagi masih 5 kilo ya teh. Tapi sekali duduk di atas angka 21 mampu. Enak. Itu keistimewaannya. Maka Imam Asy-Syafi'i teringat kepada gurunya. Iya, aku tak makan bersama dengan guru. Sampai di tempatnya Imam Malik, Tukang di Syafi'i, ini loh saya, aku orang saya. Ayo, jago bareng, makan-makan. Betapa harmonisnya walaupun beda pendapat, bukan persoalan pendapatan. Karena tujuannya itu sama, yaitu membesarkan kalimatnya Allah, maka harmonis hubungan. Tapi kalau tujuannya tidak sama, sama-sama bisa buktikan. Mereka-mereka yang orasi di atas panggung, tujuannya tidak sama. Ingin membesarkan namanya sendiri, ingin membesarkan namanya masing-masing. Ya, sehingga terjadilah rawat bulat di mana ini. Kalau aku ketemu orang dengan orang itu akalmu ae, pembinaan sing level dewa. Ini bukti sejarah ini antara Asy-Syafi'i dan Malik. Diterima oleh Imam Maliki, diambil kurmanya dengan ucapan basmalah, masuk setelah jatuh ke dalam perut, baru bilang, ya Allah Syafi'i bener aku. Terus itu simbol tanpa aku harus baru bisa. Guyu mereka. Di saat itulah Imam Asy-Syafi'i mengakui ada konsep tajwid. Kalau saat membaca dalam kisahnya Sayyidah Maryam memang memiliki kelebihan khusus kata Imam Asy-Syafi'i. Ternyata selainnya Sayyidah Maryam pun bisa sebenarnya selama benar-benar tawakal kepada Allah. Kalau sampai bertemu dengan masalah, kemudian mengeluh, bertahan sampai 2 hari masalah. Ini terus 10 ini bisa terjadi mesbah bisa. Nah ini jadi kata waktu masih berstatus asbab, membutuhkan sarana. Kalau ingin sehat harus berobat, kalau ingin gaji harus bekerja, kalau ingin upah harus berusaha. Maka jangan sekali-sekali beruji coba ke status ganjil. Ya. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa dalam materi kali ini agar supaya kehidupan kita itu saja. Kamar jadi maka ingatlah pada diri sendiri, pahamilah diri sendiri. Aku ikuti pikir, aku itu sombong, yang aku betul-betul polokoan ini. Ya bener, orang rezeki bener, tapi sendiri itu sing asale liwat, mana gak ada liwat mana? Orang wonge, katanya udah apa-apa, aduh, orang wonge, kayak nanti mereka mulai itu, sehingga loh nyusahke wong akeh, padahal orang baginda Nabi Isa itu hubungan ojo nyusahke. Ya dari sini bisa dimengerti. Kurang tidak, mohon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu bi haqqi sayyidil wujud waladiyatina nabiyina wa rasulina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi karomati wa barakati wa madami sayyidina syaikhul madhum bil Ahmad bin Muhammad al-Jani radhiyallahu anhu. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, barokah fid wa dunya wal akhirah. Berilah kami usia yang panjang, bermanfaat selalu. Sujud kepadamu tiada henti dan tiada bosan. Tiada suatu harapan akan takut siksamu, akan harapan surgamu, namun karena cinta kepadamu. Ya Allah, berilah kami taubat yang sesungguhnya, taubat yang benar-benar
benar nasuha, dan yang terakhir ya Allah berilah kami rezeki yang berlimpah, rezeki yang bisa menolong dalam kami beragama kepadamu, dan rezeki yang bisa menjaga untuk akhirat kami kelak nantinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.